Sayyid Ahmad Zaini Dahlan jelasin cara konsep memahami wahdaniyatnya Allah, esanya Allah pada perbuatan. Kata beliau, wa'lam annal iqrara bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujubi wal kibri war riyai was sum'ati. Itu materi kita tadi. Kata beliau, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa keyakinan, pengakuan tentang seluruh yang dikerjakan oleh kita, seluruh yang dikerjakan oleh kita, semuanya adalah diciptakan oleh Allah, bukan ciptaan kita. Ini modal besar sebagai seorang Sunni supaya hidup tak pernah ujub. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah. Qala al-allamatu as-sayyidu Ahmadu Zaini Dahlan, berkata oleh orang yang sangat alim Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wa'lam annal iqrara bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujubi wal kibri war riyai was sum'ati. Ketahuilah olehmu bahwasanya pengakuan dengan bahwa perbuatan hamba itu diciptakan Allah Ta'ala, yaitu pokok yang besar dalam menghilangkan sifat ujub, wal kibri dan sombong, war riyai dan riya, was sum'ati dan sum'ah. Banyak amat ya, segini dulu dah, panjang. Wallahu a'lam bissawab. Panjang banget. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani.
Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali jelaskan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Oleh karena yang namanya ibadah semacam solat, zakat, puasa dan seterusnya pada hakikatnya mematuhi dan menjunjung tinggi perintah Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karenanya wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu, saudara, melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat wajib Allah yang begitu banyak, yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 6 adalah wahdaniyat. Sehingga pada pagi ini kajian kita melanjutkan paparan tentang sifat wahdaniyatnya Allah. Wahdaniyat itu bahasa Indonesianya satu, satu yang tidak berbilang. Wahdaniyat itu satu, bukan 1/3. Wahdaniyat itu satu, bukan hasil dari penyatuan unsur-unsur yang banyak. Tidak mungkin di jagat raya ini ada orang yang nyupir mobil ini jalan tol ngebut-ngebut, jigjak kanan kiri yang nyupir 3. Tidak mungkin. Bisa nabrak-nabrak, atau kiri atau kanan atau lurus, bingung, bisa nggak jalan. Tidak mungkin jagat raya ini yang nyupir 3. Mesti jagat raya ini yang nyupir, yang mengendalikan, yang mengatur 1. Bahasa Arabnya wahdaniyat, singkatnya Esa, begitu. Oleh karena esanya Allah itu memiliki 3 uraian, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, maka pada esa pada perbuatan inilah yang kita harus mantap betul di dalam menjalani kehidupan kita ini. Jadi perbuatan itu, saudara, ada 2. Ada perbuatan yang kita lakukan nih sehari-hari, ada 2. Ada namanya perbuatan ikhtiari, perbuatan yang diupayakan dan dikendalikan oleh kita. Namanya disebut ikhtiari. Pengendaliannya di kita, kepengenan kita, upaya kita. Itu namanya perbuatan ikhtiari. Contoh dagang, bertani, itu kita punya. Dagang bertani itu usaha kita, dagang bertani itu.
ada yang diusahai oleh kita. Kita dagang pengen apa? Untung. Kita bertani pengen dapat padi, pengen panen. Ini upaya dari kita, namanya perbuatan ikhtiar. Ikhtiar. Ada perbuatan idtirar. Idtirar itu artinya di luar kendali kita. Kita tak punya upaya, tapi faktanya terjadi. Namanya perbuatan idtirari. Tidak ada upaya dari kita. Artinya upaya itu mau kita nggak ada. Kita nggak mau, tapi kejadian. Namanya idtirari. Contoh nih, gemeter belum makan. Biasanya tangan tuh goyang-goyang tangannya. Tuh goyang-goyang tuh mau kita bukan tuh? Hah? Bukan, tapi nyatanya ada. Tuh namanya idtirari. Walayadzubillah, contoh orang jatuh dari pohon. Itu mau dia enggak? Enggak, tapi nyatanya jatuh, ada. Itu namanya idtirari. Di dunia tuh begitu. Kayak penyakit yang sekarang ribut tuh, corona. Di luar kendali kita. Di luar kita punya kendali. Enggak pengen. Siapa yang pengen ada corona? Enggak ada. Jangankan yang ngaji, yang nggak ngaji juga nggak ada. Cuman itu namanya idtirari. Ada ikhtiarinya, ada. Maka yang ngerusak tuh bukan idtirarinya. Corona ada, iya ada yo. Tapi yang ngerusak itu adalah pikiran negatif kita, itu kendali kita. Pikiran negatif kita. Gara-gara baca share WA orang, main kagak baca, main share lagi, kita yang baca tentang ini, tentang itu, nempel di pintu, nempel di karpet, nempel di ini, yang kagak, nempel di duit, ya apa aja yang kagak. Itulah pikiran negatif kita mau, dan itu yang membuat kita sakit. Corona penyakit ringan, yang beratnya pikiran negatif kita. Lebih-lebih nambah-nambah dosa suudzon, dia ada penyakitnya. Maka kita kudu jauh dari dia. Waktu sholat mau jauh-jauhan, semeter, habis itu mancing deketan. Kayaknya Tuhan adanya di tempat mancing, kalau di masjid tak ada. Begitu. Nah, ini namanya tauhid. Biar kita tidak bingung. Maka perbuatan ikhtiar maupun perbuatan idtirar, hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Hakikatnya. Kalau pada perbuatan idtirari itu tidak ada usaha sama sekali. Tapi kalau ada pada perbuatan ikhtiari, ada usaha zahir kita. Dari kemampuan lokal yang ada pada diri kita. Ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Hakikatnya semua dari Allah. Tidak ada. Hakikatmu semuanya Allah. Tidak ada kita. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan apa-apa kita. Tidak ada kemampuan apa-apa. Sebab kita enggak punya kudrat, enggak punya iradat. Maka kita tidak punya kemampuan. Kemampuan yang ada pada diri kita ini karena Allah kasih.
Keinginan yang ada pada diri kita karena Tuhan kasih, namanya disebut kasab, usaha. Begitu. Maka orang Sunni itu kalau lapar makan, dan dia yakin di dalam hatinya yang mengenyangkan Allah, itu Sunni. Kalau dia sakit berobat, tapi dia yakini yang menyembuhkan Allah, itu Sunni. Kalau dia pengen punya anak, menikah dan tidur sama bini, tapi yakini yang memberikan anak atau tidak Allah, bukan usahanya. Itu Sunni dalam hidupnya. Muanya begitu. Jadi Sunni itu berpegang teguh pada syariat dan hakikat. Orang Sunni, syariat dia jalankan, tapi hati berta'alluq kepada hakikat. Itu orang Sunni. Kalau pengen masuk surga, syariatnya jalanin, kudu ibadah. Tapi yakini yang membuat orang masuk surga bukan ibadah, tapi itu begitu Sunni. Allah. Jadi Sunni berpatokan pada syariat dan hakikat. Dua ini dipakai. Dua ini. Jangan nggak pakai. Jangan ngandelin hakikat. Bang, enggak berobat. Udah, enggak usah berobat. Kata Allah juga, kalau kata Allah sembuh, sembuh walaupun gak berobat. Begitu. Itu namanya dia ini Jabariyah, bukan Sunni. Patokannya hakikat. Gak berobat, gak usah. Kata Allah juga, kalau kata Allah sembuh, sembuh walaupun enggak berobat. Benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Enggak jalanin syariat. Loh, salahnya di mana? Biar ketahuan salah, undang ke rumah kita. Biar ketahuan kesalahannya di mana. Ajak ke rumah kita, masukin dalam kamar, kunciin dari pagi sampai sore. Kata dia, pas baru jam 2 siang perutnya udah dangdutan dan keroncongan, lapar. Kata dia, Pak, lapar. Enggak perlu lo minta-minta makan sama gua. Kata Allah, kenyang, kenyang. Walaupun saya tidak kasih makan, tahan aja. Sampai seminggu enggak kita kasih makan, modal. Gitu. Enggak begitu. Kudu usaha. Begitu kita dalam hidup. Kalau kita pengen masuk surga, ya ibadah, jangan ya. Pokoknya kalau kata Allah surga-surga walaupun gak ibadah juga. Kagak bisa begitu. Tapi ini yang saya sampaikan, ini prolog. Sebab kalau nggak kemari sayanya nggak bisa masuk nerangin materi yang kita baca, karena udah di tengah materinya. Begitu. Kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan,
cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-24. Cucu ke-24-nya Syekh Abdul Qadir tuh Said Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar Mekah di zamannya, yang wafat tahun 1304 Hijriah. Guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Said Ahmad Zaini Dahlan, jelasin cara konsep memahami wahdaniyatnya Allah, esanya Allah pada perbuatan. Kata beliau, wa'lam annal iqrara bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujubi wal kibri warriyai wassum'ati. Itu materi kita tadi. Kata beliau, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa keyakinan, pengakuan tentang seluruh yang dikerjakan oleh kita, seluruh yang dikerjakan oleh kita, semuanya adalah diciptakan oleh Allah, bukan ciptaan kita. Ini modal besar sebagai seorang Sunni supaya hidup tak pernah ujub. Ujub tuh bangga diri. Enggak bakalan dia bangga diri, merasa tinggi diri, enggak. Apa itu ujub? Ujub itu merasa besarnya diri dengan nikmat yang ada, disertai melupakan yang memberikannya. Itu namanya ujub. Merasa tinggi diri, besar diri, hebat diri dengan nikmat, yakni kelebihan yang ada, melupakan yang memberinya. Namanya ujub. Ibaratnya begini, kita punya anak sekolah, dari 1000 murid anak kita ranking 1. Ditanya sama teman kita, kata teman kita, bang, dengar-dengar anak abang itu adalah ranking 1 dari 1000 murid. Lalu kita jawab, siapa dulu? Bapaknya. Jadi yang membuat ranking 1 bapaknya. Yang membuat ranking 1 bapaknya. Sebab dia jawab siapa dulu? Bapaknya. Ibunya dia aja kagak ada. Yang ada cuman bapaknya aja. Pas anak yang bontot, dari 1000 murid yang kagak lulus anak kita doang. Dari 1000 murid yang lain lulus, anak kita kagak lulus. Ada yang nanya, bang, denger-denger anak abang yang bontot kagak lulus dari 1000 murid, siapa dulu bapaknya? Begitu enggak? Begitu enggak? Jawabnya gimana? Hah? Nasib.
nasib. Nasib itu perbuatan Allah. Jadi yang membuat dia kagak lulus Allah. Yang membuat anak kita lulus waduh, ini rusak tauhid. Oh gitu. Orang Sunni nggak bakalan nojog kalau tauhidnya benar. Semuanya kuncinya tauhid. Kuncinya tauhid. Penyakit menular dalam ilmu tauhid tidak ada. Dalam ilmu tauhid tidak ada penyakit menular tuh, kagak ada. Dalam ilmu tauhid, kalau ada penyakit bisa menular, berarti penyakit itu Tuhan. Dia punya kekuatan menularkan kepada orang. Begitu. Jadi yang bisa membuat menular siapa? Allah. Bukan penyakit. Tidak ada penyakit yang menular. Yang membuat penyakit itu menular adalah Allah. Yang membuat. Berarti menular atau tidak menular kembali kepada Allah. Itulah tauhid. Menular atau tidak menular berpulang pada Allah. Allah bocorin bagaimana biar enggak menular. Kasih ilham ama nabinya, apa yang diomongin ama nabi itulah adalah hakikatnya serapan wahyu. Sebab wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur atas dasar hawa nafsu, tapi merupakan wahyu dari Allah. Maka kemudian Nabi ditanya sama sahabat, kalau ada penyakit kata orang-orang menular bagaimana Nabi? Baca aja bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Ndak apa-apa. Kan Allah juga yang bocorin. APD, alat pelindung diri. Lah ada di ratib. Ada enggak? Bukan itu doang ratib. Ya amanal khaifin ada. Apa aja ada. Begitu. Jadi tenang hidup. Ada orang jangan ke masjid, repot. Ini corona, takut ketularan. Tapi ke pasar jalan terus. Ada nggak yang gitu tuh? Dia mau ngapain? Emang di pasar ada Tuhan, di masjid gak ada. Rusak tauhidnya. Sama aja. Begitu. Cuma kalau di pasar mantep imannya. Waktu ke masjid ragu-ragu. Emang setan begitu kerjaannya, ngeganggu ke masjid melulu. Ujub begini, biar gampang kita kenal ujub. Ada orang kaya raya, biar gampang dulu dah. Ada orang kaya raya, banyak duitnya, enggak berseri, duit-duitan, enggak ada serinya, duitnya banyak. Lalu dia bilang kepada kita, "Bang," kata dia, "di rumah ada berangkas warna hijau kayak karpet Masjid An-Nur. Itu isinya dari laci atas sampai laci bawah, feeling kabinet tuh. Itu isinya duit semua, duit ratusan ribu semuanya, atas sampai bawah. Tapi warnanya hijau. Ini kuncinya.
abang ambil di rumah saya, duitnya buat abang semua. Kata tuh orang kaya. Di Akasia ada nggak yang kayak begitu tuh? Iya, makanya contoh. Kalau ada, iya kan? Kalau ada. Jadi ada orang duitnya banyak, manggil kita, kata dia di rumahnya ada berangkas warna hijau, duit melulu. Ini kuncinya, ente ambil. Kita datang ke rumahnya, kuncinya dikasih. Kita ambil, kita buka, duitnya ada, kita ambilin semuanya, bawa pulang. Pertanyaannya dari ini, biar mudah dicerna ajaran agama itu, saya nyontoh ini. Yang hebat, kita yang dikasih kuncinya apa orang kaya? Hah? Yang hebatnya siapa dari dua orang nih? Hah? Wah, kalau ngantuk saya nggak bisa ini. Ada orang kaya raya di Akasia. Dia bilang sama kita, ini kunci di rumah ada berangkas duit, warnanya hijau. Ini kuncinya, ente ambil tuh duit, semuanya buat ente. Kasih kuncinya, kita berangkat. Waktu kita berangkat terus kita buka, ada duit semuanya. Kita ambilin, bawa pulang. Kata kita nih, hebat gua. Kata kita, tuh bener apa salah? Jadi yang hebat siapa? Hah? Yang ngasih kunci. Kalau kita hebat enggak? Hah? Kenapa enggak hebat? Hah? Iya, udah ada kuncinya, tinggal apa? Tinggal ngambil doang. Yang hebat mah yang ngasih kunci cuma kita, saudaranya bukan, karyawannya bukan, kita dikasih kunci. Yang hebat mah dia yang ngasih kunci. Kalau kata kita hebat gua, ini namanya ujub. Kata kita hebat itu orang, saya bukan saudaranya, saya bukan ponakannya, tapi semuanya dikasih, luar biasa, saya kudu makasih sama dia. Ini namanya syukur. Nah, sama perbuatannya, pada perbuatan yang sama. Kata kita hebat ya, padahal saya bukan saudaranya, tapi saya dikasih kunci, suruh ambil duit, luar biasa. Mungkin dia punya maksud lain sama saya, biar saya tambah dekat kayaknya sama dia. Begitu. Itu namanya syukur. Tapi kata kita hebat gua, itu namanya ujub. Biar mudah, maksud saya mencontohkan ini. Begitu kita ngaji di Masjid An-Nur, Akasia Tajur, Ciledug. Ngaji, kata kita hebat gua ngaji, begitu. Enggak kayak teman-teman gua main sepedahan. Kata kita, wah habis ganjarannya, nggak dapat.
Hebat dari mana kita? Kita orang kagak ada yang hebat, nggak ada. Lah kan gua berangkat ngaji, ukur itu kuncinya udah dikasih. Kaki dari Allah, tangan dari Allah, mata dari Allah, semua tubuh kita dari Allah. Allah yang dorong kita duduk di majelis ilmu, Allah yang dorong. Kuncinya udah dikasih sama Allah. Kuncinya sehat, semangat duduk, itu kunci. Bahasa Arabnya taufik, kemampuan beribadah dikasih sama Allah. Maka yang hebat bukan kita, tapi maka kita duduk di majlis taklim, hebat Allah. Banyak di antara hambanya enggak didorong untuk duduk menuntut ilmu, tapi Allah berikan taufik kepada saya untuk duduk di majelis ilmu. Makasih Allah, makasih Allah, syukur. Hebat gue, walaupun sakit-sakit begini, gua ngaji enggak kayak teman gua. Ini menisbatkan kemampuan pada dirinya, bukan pada Allah. Namanya sandarannya syariat, hakikatnya nggak ada. Tuhan tak ikut campur tangan pada kebaikan yang dia kerjakan. Itulah ujub. Jangan kita begitu. Maka bagi orang Sunni, dalam hidup orang Sunni, saya adalah hamba Allah. Sebagai hamba saya harus patuh kepada Tuhan, dan Allah adalah Tuhan saya. Dia berhak mengatur dengan ketuhanannya. Dia bisa mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Tapi jujur, saya ini sebagai hamba butuh. Kalau sakit butuh ama berobat. Apapun hasilnya dari berobat, semuanya baik buat saya. Kalau saya ini menurut Tuhan sembuh, maka saya dengan berobat ini butuh mempercepat kesembuhan, dan itu baik buat saya. Kalau saya ini tidak sembuh, setidak-tidaknya ngilangin penasaran. Yang penting saya sudah berobat. Masih mending enggak sembuh sesudah berobat dibanding pengen sembuh tidak berobat. Begitu juga kita pengen punya anak. Saya sebagai hamba, tugas hamba menjunjung tinggi perintah Allah. Engkau ya Allah adalah Tuhan. Kau menetapkan apa yang kau mau dan kau kehendaki. Bagaimanapun menikah dan tidur sama bini adalah baik buat aku. Bila ternyata aku tidak punya anak, bila ternyata aku punya anak, maka aku dengan tidur menikah, tidur dengan bini, pengen mempercepat punya keturunan. Tapi kalau catatannya di mata dia aku tidak punya anak, tidak mengapa. Setidak-tidaknya udah ngilangin penasaran. Udah tidur sama bini, udah
belum dikasih, yes, masih mending tidak punya anak sesudah menikah dan tidur sama bini lebih baik dibanding pengen punya anak kawin ora. Wirid aja Yasin 41 kali di masjid, bujangan pengen punya anak, bisa nggak? Ya kagak, nggak jalanin syariat. Jadi bersyariat itu perlu bersyariat. Cuman bersyariat ini ada dua, ada syariat lahiriah, ada syariat batiniah. Syariat, saudara-saudara kita ada yang pakai masker, ini namanya syariat juga, syariat juga namanya, tapi syariat lahiriah. Takut apa? Takut dirinya ada penyakit biar nggak nular sama orang. Bukan takut sama kita, bukan. Dirinya ada penyakit biar enggak nular sama orang. Begitu. Itu begitu. Enggak begitu kayaknya. Dia takut ketularan kita. Enggak. Itu suudzon kita. Enggak. Ada orang enggak pakai masker, mungkin dia baca-baca doa, nyariat juga. Cuman kagak kelihatan. Namanya syariat batiniah, dia baca ratib. Dia nyariat juga. Namanya satu badai lain kapal. Namanya satu badai, badainya kapalnya beda. Maka cara nanganin badainya beda. Gara-gara beda kapal. Badainya kapalnya, maka cara nanganinnya beda antara nahkoda ini sama nahkoda ini, beda. Kenapa beda? Gara-gara beda kapal. Penyebabnya beda kapal. Ini yang menyebabkan penanganannya beda. Ada yang penanganannya pakai tauhid, doa ajalah. Penyakit mah dari Allah, nular tidak. Tapi Nabi udah bilang begitu. Quran juga bilang wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke masjid aman, selamat, tenang. Ndak bakalan ketakutan dengan penyakit gitu. Berarti maknanya siapa yang nggak ke masjid makin cemas. Ada saya mau ke masjid aja dah. Ya deh. Pokoknya beda-beda. Yang penting jangan saling memperolok. Jangan. Udah ngajar dia nantang Tuhan, dia aja kagak pernah ngomong nantang Tuhan, lu aja pikirannya begitu. Ini yang jadi rusak tauhid kita. Janganlah kita ujub, menganggap segala kemampuan, potensi yang ada kita bisa sukses karena otak kita cerdas. Ini ujub. Dah begitu. Kita bisa dagang lancar, otak bisnis kita encer. Ujub. Hebat Allah. Walaupun di masa begini orang pada banyak mengeluh, kita enggak dikasih ngeluh, tapi kita jalanin aja. Begitu. Kenapa enggak ngeluh, Pak? Begitu. Habis teman-teman kita duduk kongko-kongko di masjid, di tempat mancing, tempat nongkrong, isinya ngeluh melulu. Enggak enak di kuping saya. Berarti teman saya juga enggak enak dengerin saya ngeluh. Ini payah corona. Lo tanpa omongin juga gue udah tahu mau ngapain.
Jadi nggak ada saya jalan aja, toh biarin juga begini-begini juga, masih hidup juga, begitu dia. Jadi enggak begitu stres dalam hidup. Itu mengumpet aja, entar lagi baca WA, ngumpet. Anaknya dari luar dimandiin dulu, sampai lakinya dari luar dimandiin, lakinya diguyur lagi, sampai sehari 7 kali tuh laki begitu mandi, guyur lagi, sian banget. Ujub. Kenapa orang ujub? Melupakan hakikat. Itu aja singkatnya. Ujub. Maka kalau kita dapat nikmat, biar enggak ujub, baca la haula wala quwata illa billah, biar enggak ujub. Enggak ada kemampuan apa-apa kita mah, Allah yang ngasih kemampuan, kita enggak ada. Wal kibri, 2 kibir, ujub dan sombong. Dosanya tinggian ujub. Kalau ujub tidak perlu perbandingan, nggak perlu ada orang lain. Kalau sombong kudu ada yang disombongin. Kalau ujub tidak ada, rivalnya nggak ada, sendiri jadi. Kalau ujub, kalau sombong ada rivalnya. Kayak iblis, aba wastakbar, sombong. Ada Adam yang dihinakan, dia ditinggikan. Kalau ujub enggak, parahan. Ujub dari sombong. Sombong itu merasa diri lebih tinggi dibanding orang lain. Namanya sombong. An yara nafsahu khairan min ghairi. Itu namanya sombong. Jadi ujub sendiri bisa. Kalau sombong harus ada orang lain. Karena itu saudara, kita jangan sampai ketipu dengan ujub. Apa yang mau kita banggakan pada kita. Ada orang bangga ketemu banyak kiai, di rumahnya foto kiai banyak, foto dia sama kiai banyak. Kata kita, hebat gua, kenal kiai anu, kenal kiai anu, kenal kiai anu, kenal kiai anu, kenal kiai anu. Kata kita hebat. Kita bangga karena kita punya banyak ketemu kiai. Ini namanya ujub. Ujub bi ru'yatis salihin. Kata ulama, la taghtarra bi kasrati ru'yatis salihin. Jangan Anda tertipu, merasa bangga diri dengan banyaknya ketemu ama kiai. Sebab tidak ada orang yang ketemu banyak kiai, bahkan rajanya kiai, selain Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal ketemu banyak kiai, Kiai Abu Bakar, Kiai Umar, Kiai Utsman, Kiai Ali, sahabat Nabi sabrek ketemu sama Abu Jahal. Itu kiai semuanya. Apalagi ketemu sama Nabi Muhammad, rajanya kiai. Timbang ketemu doang. Ono Abu Lahab, saya selanaron Zata Lahab, neraka. Temu doang. Enggak.
Nggak ada orang ketemu kumpul sama kiai kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, ketemu melulu, emang ngintip-ngintip mulu, nindik-nindik di mana Nabi. Pengennya sih sama Nabi begitu, tapi nggak manfaat, nggak manfaat. Begitu juga banyak ibadah. Iblis, ibadah paling banyaknya ibadah iblis. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya jatuh gara-gara nggak sujud sama Adam. Padahal iblis udah ibadah sama Allah ribuan tahun sebelum malaikat ada. Sombong adalah penyakit besar, merasa diri lebih tinggi dibanding orang lain. Ketemu sama orang yang ada tatonya, bukan level gue, ini ada kibir, sombong, merasa gede diri, sombong. Nggak bisa kita sombong, salah. Kita sholat, kita ngaji, sombong sama yang nggak ngaji, bahaya. Bahaya. Dulu di zaman Nabi Musa ada tukang zikir sama preman jalan bareng. Tukang zikir sama preman jalan bareng. Zaman Nabi Musa. Si tukang zikir depanan, kata dia enggak level. Gua kiai jalan bareng dia. Dia depanan, enggak mau bareng. Si preman di hatinya, gua enggak selevel dengan dia. Saya mau orang kotor, saya mau di belakang saja. Sama-sama enggak level. Kata itu si kiai, gua enggak level sama dia. Tinggian gua, ngapa gua harus bareng jalan sama dia? Enggak level. Ke preman, kenapa enggak bareng? Enggak level saya. Siapa saya? Saya orang kotor, enggak pantas bareng sama dia. Saya enggak level bareng sama dia. Sama-sama enggak. Tapi apa yang terjadi? Itu si wali dicabut pangkat kewaliannya, 0 ganjarannya. Si preman juga dienolin juga sama Allah dosanya, gara-gara merasa hina. Yang ono merasa yang merasa hebat dihinakan, yang merasa hina dihebatkan. Man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah, kata Nabi. Siapa yang tawadhu, merasa rendah, tinggiin nama Allah. Siapa merasa tinggi, jatuhin nama Allah. Dua-duanya kembali dari 0. Kayak Pertamina, kembali dari 0. Yang atu kembali dari 0, dosanya rontok. Yang atu kembali dari 0, ganjarannya gara-gara buah. Sama aja, sama aja, sama aja, sama aja. Nggak ada yang hebat manusia mah. Apa yang mau disombongin? Badan kita ini kotor, kotor, dan isinya kotoran. Coba kita cek diri kita dengan jujur. Yang kita buang tiap hari ke kloset, ke sepiteng tuh, kotoran bukan? Kotor, kotoran. Barang jijik. Yang kita simpen di perut kita ini apaan? Kotoran. Yang keluar dari kuping tuh, iya kotoran. Yang keluar dari hidung, iya kotoran.
Yang keluar daripada mulut waktu tidur tuh? Iya, kotoran. Muak kotor, darah kita kotor. Jadi yang mana? Yang hebatnya kita. Darah jijik, ingus jijik, yang dari kuping tuh conge kata orang kampung jijik, iler jijik, darah jijik, tinja jijik, semuanya jijik. Nggak ada yang gak menjijikan dari kita. Apa yang harus disombongkan? Orang yang tiap hari yang dibawa jalan kemana-mana tinja, yang dibawa, nggak ada yang perlu disombongin. Tinja, yang dia buang tinja. Ndak layak manusia yang isinya kotoran semua merasa diri lebih suci dibanding yang lain. Biar Tuhan yang menentukan. Kita berusaha tawadhu. Jangan sombong. Ketemulah kita anak kecil. Di hati kita, kau lebih tinggi dibanding saya. Lebih tinggi dibanding saya. Sebab kau lahirnya belakangan. Saya lahirnya duluan. Kenal asemnya, asem. Pohon asem duluan saya. Bener nggak? Iya, tahu abang kita. Waktu itu ketemu saya kayaknya. Lu belum lahir. Kenal tempat mancing duluan saya. Lu belum lahir. Kenal teh botol cap topi miring duluan saya. Kau belum lahir. Maka dosanya kalau mau diukur-ukur, kau dengan saya banyakan. Iya, saya. Maka dikitan. Iya, dikitan siapa? Anak kecil. Maka anak kecil kita sayang karena dosanya dikit. Itu namanya tawadhu. Kita ame orang gede. Kau lebih mulia dibanding saya. Sebab kau lahirnya duluan, saya belakangan. Kenal masjidnya kau dulu. Kau udah ke masjid, saya belum lahir. Kenal majlis taklim kau dulu, saya belum lahir. Kenal ibadah kau dulu, saya belum lahir. Maka ganjarannya banyakan engkau orang gede dibanding saya orang kecil. Maka sama orang gede hormat kita. Kenapa? Ngapa cium tangan? Dia lahirnya duluan. Kita harus hormat sama dia. Begitu. Tawadhu. Ketemu kiai, kau lebih mulia dibanding saya. Sebab kau ibadah punya ilmu. Kalau saya ibadah enggak ada ilmu. Dipikir-pikir kesempatan diterima sama Allah banyakkan saya, banyakkan kau. Yang engkau wong ada ilmunya, maka hormat sama yang punya ilmu. Kita sama orang bodoh, kau lebih mulia dibanding saya. Ketemu orang bodoh. Sebab kau berbuat dosa kagak tahu peraturannya, kagak tahu. Kalau saya mau tahu, kan undang-undangnya saya yang buat, kan saya tahu. Begitu. Pokoknya gelontorin aja duit dah. Ntar saya bakal bilangin, nggak perlu diaudit. Begitu, nggak perlu. Tapi jangan lupa bagi saya. Pokoknya apa aja. Kata kita,
Kau berbuat salah orang bodoh, ndak tahu ilmunya. Kalau saya tahu, maka pelanggarannya lebih beratan saya, muliaan kau. Begitu. Maka kita sama orang tuh hormat. Hormat sama orang tuh. Begitu, hormat aja sama orang. Karena kita memandang orang lain lebih dibanding kita. Begitu, lebih dibanding kita. Itu kayak begitu. Kibir, akhlak buruk, jatuh iblis. Sombong doang. Kita jangan sombong, ndak boleh. Kemudian ada riya, ada sum'ah. Belum, segini aja dah. Waduh, belum selesai. Wallahu a'lam bishawab.